Jangan lupa subscribe di Smash Gitulah TV. Share juga ke teman-teman semua. Halo badminton lovers, kembali bersama saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Bagaimana kabar badminton lovers semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Badminton lovers, setelah Hong Kong Open, perhelatan atau gelaran bulu tangkis dunia berhenti sejenak selama 1 pekan, dan pada pekan ini kembali akan bergulir. Kita bisa saksikan pemain-pemain kelas dunia akan tampil, tapi kali ini bukan di BW World Tour, tapi di perhelatan multi-event Asian Games, ajang multi-event, multi olahraga sebenua Asia yang pada tahun ini diselenggarakan di kota Hangzhou, Cina, yang seharusnya tahun 2022 tapi ditunda atau selama 1 tahun karena Cina masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan di cabang badminton akan menyediakan 7 medali emas, 2 untuk nomor bergu dan 5 untuk nomor perseorangan. Nah, bagaimana kans Indonesia? Pengurus pusat PBSI juga menargetkan bisa merebut 1 medali emas dari nomor ganda putra. Dan kita sudah tahu dari jadwal yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara, untuk nomor bergu akan didahulukan dibandingkan nomor perseorangan. Nomor bergu akan mulai pada tanggal 28 September ini sampai dengan tanggal 1 Oktober. Finalnya 1 Oktober. Kemudian selanjutnya 2 sampai dengan 7 Oktober adalah pertandingan nomor perseorangan. Kita lihat nomor bergu. Indonesia ternyata diunggulkan di tempat pertama untuk bergu putra. Kemudian tuan rumah Cina yang juga adalah perebut medali emas Asian Games 2018 di Jakarta ada di unggulan kedua. Unggulan ketiga ditempati Jepang dan unggulan keempat ditempati oleh India. Lalu di bergu putri, kita atau Indonesia tidak menjadi tim unggulan. Unggulan pertama adalah tuan rumah Cina, kemudian unggulan kedua Korea Selatan, unggulan ketiga Jepang, dan unggulan keempat Thailand. Bergu putri kita sebagai tim yang tidak diunggulkan. Wajar kalau begitu. PBSI menargetkan tim bergu putra kita bisa merebut medali emas. Lalu bagaimana peluang kita? Kalau lihat dari komposisi pemain yang diturunkan ke Asian Games 2023 ini, peluang tersebut tentu saja terbuka lebar. Di tunggal putra, ada 4 pemain yang dikirim untuk dipersiapkan dituruni nomor bergu. Ada Anthony Ginting, Jonathan Christie, Chico Aura Diwardoyo, dan Cesar Hiren Rustavito. Kemudian di ganda putra diturunkan atau dikirim 2 pasangan yang cukup kuat juga. Pasangan nomor 1 dunia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, dan juga pasangan Leo Roli Karnando dengan Daniel Martin yang juga pemain muda yang cukup piawai saat ini permainan mereka, dan terbukti di Hong Kong Open pekan lalu keduanya mencapai partai puncak. Kemudian juga ada 2 pemain yang dicadangkan, pemain spesialis ganda campuran tapi bisa dicadangkan di bergu putra, yaitu Rehal Novan Kusyarianto dan Rinov Rivaldi. Saingan terberat kita bukan saja datang dari Cina, tim tuan rumah yang didukung oleh tentu saja nanti puluhan ribu nontonnya, tapi juga adalah India. India lebih berbahaya dibanding Cina menurut saya. India punya pemain tunggal putra yang cukup bagus saat ini, HS Pranoy, meskipun usia sudah berada di atas usia ideal untuk seorang atlet, tapi permainannya masih cukup baik dan akurasinya juga masih
cukup bagus. Kemudian mereka juga punya pemain jangkar, pemain penentu di nomor tunggal, yakni Lakshya Sen, yang kalau menurut urutannya adalah dia akan tampil sebagai tunggal kedua. Lakshya Sen akan bagus. Kemudian ini dia, mereka punya ganda maut, ganda bisikan maut, Satwit Sairat Rankiredi dan Chirag Shetty. Ini pasangan yang juga belakangan sangat menanjak prestasinya dan sangat ditakuti oleh ganda-ganda lainnya. Nah, itulah 3 pemain yang mereka bisa merebut gelar juara Piala Thomas pada tahun 2022 dari tangan Indonesia. Mereka langsung menggebuk Indonesia dengan skor 3-0 di partai pertama, kemudian kedua, ketiga tidak disisakan untuk Indonesia, dan mereka memastikan kemenangan tersebut dan merebut untuk pertama kalinya sebagai juara Piala Thomas. Kemudian tentu setelah India adalah Cina, tuan rumah. Mereka punya si Yuki, pemain peringkat 6 dunia. Kemudian juga ada Li Shifeng, pemain peringkat 8 dunia. Di bawahnya ada Lu Guangzhou dan juga ada Wang Hongyang. Tapi tentu Cina akan mengandalkan 2 tunggal putranya, si Yuki dan Li Shifeng. Kemudian pemain atau pasangan yang sangat mereka harapkan selalu akan merebut 1 poin di nomor bergu ini adalah pasangan Liang Weikeng dan Wang Chang. Selebihnya ada Malaysia, punya 2 ganda putra yang cukup kuat, Aaron Chia dengan So Hui dan Theo Ei Ong Yushin, dan juga ada 2 tunggal putra yang tidak bisa dianggap enteng, Li Zijia dan Eng Zeong. Lalu bagaimana dengan Korea Selatan? Korea Selatan memang mereka punya juara dunia Kang Min-hyuk dan Seo Seung-jae. Tapi tampaknya di nomor tunggal dan juga di ganda kedua mereka tidak lebih bagus dibanding Cina, India, atau bahkan Jepang. Saya kira Jepang juga akan lebih bisa menonjol di nomor bergu ini. Mereka punya Kodai Naroka, Kenta Nishimoto yang dapat diandalkan di 2 nomor tunggal, dan juga punya Hoki dan Kobayashi di nomor ganda putranya. Dengan 3 tempat ini mereka bisa saja mencuri poin dari lawan-lawannya, termasuk dari Indonesia. Kita tidak boleh lengah. Tapi melihat daftar unggulan tersebut, memang sewajarnya PBSI menargetkan 1 emas dari nomor ganda putra. Dan siapapun lawannya, memang di 4 besar, Indonesia atau Cina atau India atau Jepang adalah sudah tim-tim yang terbaik dan tim-tim yang tangguh. Tinggal bagaimana memanfaatkan kesempatan yang ada, menerapkan strategi yang jitu, dan juga semangat juang yang tinggi. Mudah-mudahan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Jonathan, Kristi Ginting, dan juga yang lainnya bisa merebut medali emas di nomor bergu, sehingga memacu mereka untuk tampil lebih sangat bagus lagi di nomor perseorangan. Salam badminton.